Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tinggi ayahnya tidak lebih tinggi dari Anya yang tingginya hanya 168 cm. Tapi wajah dan sorot matanya menyiratkan kewibawaan. Wajahnya seperti kebanyakan pria Aceh pada umumnya, perpaduan Melayu, Arab, dan Hindustan. Mengingatkan Arta akan salah satu tokoh tuan tanah kejam di film-film India yang sering ditonton ibunya, Tuan Thakur. Bahkan dengkul Arta mendadak lemas saat manik mata kelamnya Tuan Thakur tertuju kepadanya, menatapnya dengan sejenis tatapan tajam yang mampu membuat celana dalam Arta basah keringat dingin. Meski sedikit gentar, Arta berusaha untuk tenang. Ia sudah terbiasa bertemu orang dengan berbagai macam tipikal dalam pekerjaannya. Namun, tetap saja Arta butuh banyak udara untuk mengisi rongga paru-parunya yang mendadak sesak karena terprovokasi oleh kerasnya laju debaran jantungnya. Anya sama sekali tidak mirip dengan ayahnya. Mungkin Anya mirip dengan mendiang ibunya. Arta hanya bisa menerka-nerka, mengingat di villa ini tidak ditemukan foto mendiang ibunya Anya. Ayah, Anya yang menyadari, sedari tadi mematung di depan pintu. Maju mengulurkan tangan kanannya untuk mencium punggung tangan ayahnya. "Cut, sampai jam berapa tadi?" tanya sang ayah dengan suara yang dibuat lembut. Tetapi Arta menangkap ada gerakan canggung sang ayah yang hendak memeluk, tapi diurungkan. Urung karena Anya langsung mundur untuk memperkenalkan Arta, lelaki yang dengkulnya sedang lemas-lemasnya di belakang Anya. "Sebelum maghrib," jawab Anya sambil mundur melangkah untuk menarik tangan Arta yang sedari tadi mematung di belakangnya. "Kenalin pacar aku, ayah," mendengar putrinya menyebut lelaki yang di belakangnya sebagai pacar. Tatapan sang ayah pada Arta kian menajam, makin membuat jantung Arta memompa lebih cepat pada sebelumnya. Arta mengangkat tangannya untuk menjabat tangan Tuan Thakur alias ayah Anya dengan mantap meski gemetaran. Arta ingin membuat kesan yang baik di mata ayah Anya. Meski diawali dengan jabatan tangan yang mantap namun tidak terlalu erat, mempunyai makna pemilik tangan memiliki pribadi yang hangat, profesional, dan positive thinking. Arta belajar jabatan jenis ini dari ayahnya sejak belia. "Boleh juga," komentar ayah Anya setelah melepaskan jabatan tangan Arta, membuat lelaki di depannya yang rambut keribonya saat ini dibiarkan mengembang bagai edelweiss dapat bernapas sedikit lega. Ayahnya lumayan menyukai kesan pertamanya. "Apa pekerjaan kau?" tanyanya kemudian menyelidik dengan dialek yang tidak jauh beda dengan Abang Sultan. Pertanyaan standar yang selalu ditanyakan para orang tua. Suara ayah Anya itu terdengar serak-serak berat, mirip penyanyi jazz. "Saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan, Pak," jawab Arta santun dan sekedarnya tanpa menyertakan posisi bagus yang sedang ia pegang sebenarnya. Jabatan manajer yang ia jabat baru-baru ini. Ayah Anya menatap wajah cengengesan Arta lekat-lekat, seolah sedang berusaha membaca raut wajah Arta yang tidak pernah lepas dari senyum. "Masuk, dingin sekali di luar." Ayah Anya mendahului masuk sambil merangkul bahu Anya. "Pilihan ayah lebih bagus, nak. Yakin gak berubah pikiran?" ujarnya lirih pada Anya, namun tertangkap telinga caplang Arta. Anya menggeleng keras. "Bisa aja ayah keliru," balasnya tak mau mengalah, membuat Arta bersorak-sorai dalam hati. Baru masuk ke ruangan, dua orang bocah laki-laki tiba-tiba muncul dan langsung merebut posisi Anya, bergelayut di lengan dan di kaki ayah Anya dengan manja. Arta sedikit terkejut, mengingat sebelumnya Anya tidak pernah bercerita bahwa ia masih memiliki dua adik laki-laki yang masih kecil. "Ayah," melihat wajah Anya yang seketika masam lalu minggir jauh-jauh setelah kemunculan dua bocah laki-laki itu, membuat Arta menyadari tentang sesuatu.
Ada yang tidak beres dengan sikap Anya dan keluarga ini. Lalu wanita cantik yang Arta jumpai di teras muncul, melerai kedua bocah laki-laki yang sedang berebut perhatian ayah Anya. "Hanan, Fatih, ayah kalian capek. Ayo sini nak, biarkan ayah sama Kak Cut dulu," ujar wanita itu sambil berusaha menarik tangan kedua anaknya. Namun tidak berhasil karena kedua bocah itu begitu erat menempel pada sang ayah. Pemandangan yang membuat Arta akhirnya paham bahwa wanita yang awalnya ia sangka sebagai kakak Anya ternyata adalah istri ayahnya. Bocah laki-laki berusia 6 tahun dan 3 tahun itu melepaskan tangan-tangan kecil posesif mereka dengan wajah cemberut yang lucu. Arta sampai tidak bisa menahan diri. Tangannya terulur untuk mengusap kepala bocah yang paling kecil. "Ayah nanti ajarin Hanan bikin pesawat ya," si bocah 6 tahun merajuk sesudahnya sambil melambaikan selembar kertas origami. Diikuti si bocah 3 tahun. "Pati juga ya." Ayah Anya lalu menunduk untuk mengusap kedua kepala bocah itu dengan penuh kasih sayang. "Iya nak, sana sama mama dulu ya." Suaranya lagi-lagi terdengar lembut. Tuan Takur yang dingin dengan tamunya tapi begitu hangat dengan anak-anaknya. "Adik-adik loh." Arta beralih pada Anya. Perempuan itu malah menggeleng dengan wajah masam. Arta mulai menerka lagi. Jadi sang ayah punya istri baru yang masih muda dan cantik serta punya 2 anak laki-laki. Anya jelas tampak tidak senang atau lebih tepatnya cemburu. Arta bisa melihat dengan jelas. "Cut," ayahnya mengulurkan tangannya berusaha meraih Anya yang bagai anak SD lagi cemburu dengan adik barunya. "Cut sudah makan, temani ayah makan ya." Anya mengangguk, mengikuti ayahnya ke ruang makan. Arta garuk-garuk tengkuknya yang tidak gatal. Entah mengapa, ia merasa seperti tidak kasat mata atau ia sedang disamakan dengan pajangan ruangan. Tak bernyawa. Begini ya rasanya jadi calon mantu ayah Anya yang tak diharapkan. Padahal cuma jadi pacar palsu, tapi sakitnya sungguhan, perih. Selepas menerima sang ayah makan malam, menemani sang ayah makan malam, masih di meja makan, Arta bagai lalat di antara Anya yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Meski terkadang Anya berusaha menariknya masuk ke dalam obrolan mereka. Namun ayah Anya seolah enggan menyertakan Arta dari obrolan mereka. Rasanya seperti dipingpong sana-sini. Harga diri Arta sebagai lelaki terluka. Tapi ia tak menyerah dan nekat menerobos benteng kokoh sang ayah yang dibangun sejak awal pertemuan mereka di teras. "Saya dengar dari Anya, Bapak juga eksportir kopi. Ke negara mana saja Pak kalau boleh tahu?" Pertanyaan standar ala wartawan yang nekat Arta tanyakan, memangkas obrolan ayah dan anak. Ayah Anya yang sebenarnya tampak tidak senang akhirnya mengalihkan tatapannya pada Arta dan meladeni pertanyaan Arta. "Paling banyak ke pasar Eropa," jawabnya dengan nada bangga sambil tersenyum, tapi antara mata sama bibir tampak sekali tidak selaras. Senyum yang dipaksakan sambil menghisap rokoknya. "Wow, luar biasa Pak, bisnis kopi begitu menjanjikan ya Pak." Arta manggut-manggut. Namun otaknya terus diperah sambil matanya sesekali melihat ke smartphone yang ia sembunyikan di bawah meja, mencari contekan di mbak Google. "Rokok?" Ayahnya tiba-tiba menyorongkan sebungkus rokok dan pematik api ke arah Arta. "Terima kasih Pak." Arta menarik sebatang dari wadahnya dan menyulutkan tanpa sungkan-sungkan. Terkadang obrolan di antara dua pria asing bisa terjalin dengan mudah gara-gara nikotin. Arta menghisap rokoknya dan menghembuskan asapnya perlahan-lahan. Kini Arta dan ayah Anya bagai 2 lokomotif tempo dulu yang sedang diadu. Asap dengan segera memenuhi ruangan. Anya bahkan mengibaskan tangannya berkali-kali ke udara, tanpa kesal. Anya mengetik pesan di ponselnya dan mengirimkan kepada Arta. "Sebatang saja oke?" Arta hanya melirik layar ponselnya tanpa niat membalas.
malas tersenyum sambil memicingkan sebelah matanya pada Anya yang menatapnya dengan tatapan kesal. Arta kembali fokus ke arah ayah Anya. Saya dengar juga baru-baru ini diadakan ajang pameran kopi terbesar dunia, World of Coffee 2017 di Budapest, Hungaria. Apakah Bapak ikut menjadi salah satu delegasinya? Arta kembali melemparkan bahan pertanyaan yang barusan ia temukan di Google juga. Kening ayah Anya berkerut, namun ia mulai tertarik dengan Arta. Nyo, beutoy, tapi aku suruh abangnya Anya, Sultan yang berangkat mewakili. Alhamdulillah kemarin hasil ekspor kopi kami di pasar Eropa meningkat hingga 25%. Ayah Anya terlihat antusias menceritakan keberhasilan bisnisnya. Anya tampak menarik nafas lega, padahal wajahnya sedari tadi tampak tegang menonton interaksi mereka berdua. Bagaimana jika setelah ini kita ngopi bertiga? Kalau tahu putri kucut ini pandai meracik kopi sejak SMP. Anya melirik Arta dengan wajah tersipu. Ayah berlebihan, balasnya. Ayah tidak pernah berlebihan, Cut saja yang selalu merendah. Kapan Cut ikuti jejak ayah dan abang Cut berbisnis kopi? Jangan lupa, kafein sudah mengalir dalam nadi keluarga kita sejak 100 tahun. Daripada Cut jadi kacung di perusahaan itu, lebih baik mulai ikut bantu usaha ayah. Ayah, please, jangan mulai lagi. Aku lebih pandai meracik kopi daripada berdagang. Jadi petani kopi pun aku gak pandai. Biarkan aku memilih jalanku ya. I love my job. Selalu saja keras kepala seperti mendiang mama kau. Ayah Anya mengakhiri kalimatnya dengan mata menerawang ke langit-langit ruangan. Bagaimana jika kita mulai acara ngopinya, Pak? Saya sudah tidak sabar ingin mencicipi kopi racikan Cut. Arta mengalihkan suasana yang tiba-tiba suram saat ayah Anya menyinggung soal mendiang ibu Anya. Kau belum pernah merasakan kopi racikan Cut? Belum, Pak. Kasihan sekali. Kau benar-benar pacarnya apa bukan? Tetot. Tuduhan ayah Anya bagai suara bel acara cerdas cermat siswa SD yang harus dijawab dengan cepat dan benar. Beneran, Pak, sudah 2 tahun. Arta memaksa menarik kedua sudut bibirnya ke atas, alias 2 hari. Udah deh ya, jangan bahas lagi. Anya ke dapur sekarang, juga bikin kopi. Anya bangkit meninggalkan mereka berdua. Kini yang tersisa di ruangan tinggal Arta dan Abdullah Saleh, ayah Anya, yang saling melempar tatapan. Tatapan kalem Arta versus tatapan kalem calon ayah mertua. Untung Arta telah siap mental. Meski di awal keberangkatan mereka ke Aceh, Anya tidak pernah bercerita kalau ayahnya ternyata mirip Tuan Takur. Jadi sampai di mana obrolan kita tadi, Pak? Arta membuka suara untuk melemaskan ketegangan. Sampai pada seberapa serius kau dengan Cut? Sontak batin Arta menjerit, mampus koeta. Mulai disidang. Sedang Anya baru akan kembali 1 jam kemudian dengan 3 cangkir kopi racikannya. Bersambung, thank you for watching.